Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Zaki dengan NIM akhir 2088. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang remedial tugas UTS PBO, yang dimana saya dapat soal UTS E yang itu berisi tentang penyewaan kendaraan. Ya, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita encapsulation. Encapsulation itu seberapa aman kita untuk mengakses data atau orang lain gitu. Contoh, kalau di tugasnya kan kita disuruh buat nge-private, yang dimana nge-private ini tuh hanya sebagian orang atau mungkin hanya kita saja yang bisa buat mengakses data tersebut gitu. Nah, karena ini private, makanya kita pakai yang namanya getter sama setter. Ini tuh tugasnya buat sebagai pintu pembuka agar kita bisa mengecek siapa yang bisa masuk gitu. Oke, lanjut ke inheritance. Inheritance itu apa? Inheritance itu ketika yang namanya tuh ada kelas induk sama kelas anak. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya kelas anak itu adalah sebuah atas, yang dimana kelas anak itu bakal mewarisi data-data yang ada di kelas induk. Maksudnya itu kayak berhubungan gitu, kayak bisa dibilang tuh di dalamnya kelas induk itu ada kelas anak gitu. Kalau di sini kan kelas induknya sewa kendaraan. Nah, di sewa kendaraan itu ada dua paket premium sama paket reguler. Yang dimana kelas paket reguler sama kelas paket premium itu namanya kelas anak. Soalnya mereka ngikut sama kelas sewa kendaraan. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Oh ya, maaf. Di kelas itu, kelas anak, kelas reguler sama kelas premium, mereka tuh memiliki atribut tambahannya. Yang dimana kelas reguler itu kita tambahannya penghitungannya tuh harga per hari ini. Atributnya harga per hari. Terus kalau kelas premium itu harga per hari sama biaya sopir gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga itu polimorphosim. Polimorphosim itu apa? Polimorphosim itu ibaratnya ya, ini berhubungan sih sama abstraction. Abstraction itu kayak induk kan, kelas induk itu hanya boleh abstraction, yang dimana mereka tuh kayak memerintahkan kita tapi nggak sepenuhnya gitu. Ibarat ini kan sewa kendaraan. Nah, yang namanya sewa kendaraan kan pasti ada yang namanya total hitung sewa gitu, biar kita tahu semua total sewanya tuh berapa. Nah, sewa kendaraan sebagai kelas induk itu dia bilang kita harus ada yang namanya total hitung sewa gitu. Tapi kelas induk itu nggak bilang gimana cara ngitungnya, rumusnya gimana gitu. Ya, kelas induk cuman bilang ya itu terserah kalian, pokoknya kita harus punya yang namanya total hitung sewa. Nah, total hitung sewa. Nah, ini termasuk abstraction, yang dimana itu masuk ke kelas induk. Ya, karena kita lagi membahas polimorphosim, maka kita ke kelas anak. Nah, kelas anak ini dia kan disuruh buat yang namanya itu gimana pokoknya kita punya total hitung sewa. Nah, kalau di kelas induk itu pakai abstrak, di sini tuh pakai override untuk menjawab tugas dari ibu tersebut. Oh baiklah, kalau begitu saya mau pakai rumus ini, Bu. Nah, public override, hitung total sewa. Kalau yang kelas induk itu kan abstrak, kalau yang kelas anak itu jawabnya harus pakai override. Nah, isinya apa? Isinya tuh rumusnya atau isinya itu
lama hari dikali harga per hari. Ini buat kelas anak yang sewa reguler ya. Terus kalau yang kelas premium itu rumusnya lama hari dikali harga per hari plus ditambah biaya sopir, karena tadi kan atributnya kan ada biaya sopir juga gitu. Oke, lanjut ke abstraction. Abstraction itu yang sebenarnya sekalian tadi udah aku jelasin sih tadi ya. Abstraction itu kayak si kelas induk itu kita harus ada ini, tapi caranya gimana terserah kalian gitu. Nah, terus kelas anak itu menjawab dengan pakai override gitu. Mereka tuh polymorphism sama apa? Sama namanya itu apa? Abstraction itu sama sih, bisa dibilang gitu. Oke, terus ada tambahan ini yaitu opsional, yang dimana saya buat kelas riwayat sewa yang itu menyimpan paketnya, jenis paket. Kan ada jenis paket reguler sama apa premium, yang dimana kelas paket reguler dan premium itu tuh berhubungan sama kelas sewa kendaraan pakai composition. Terus kita tambahin metode sewa, tambah sewa sama cetak riwayat agar bisa kita cetak riwayat juga. Nah, tambah sewa sama cetak riwayat. Terus kita konsol Wordline, kita jumlahkan totalnya berapa, terus jenis paketnya pilih yang mana, terus selama harinya tuh berapa lama, terus tanggalnya tuh tanggal sewanya tuh tanggal berapa. Oke, lanjut ke kelas program atau tempat kita ngerannya. Di sini karena outputnya kita disuruh pakai apa? Outputnya disuruh penyewanya tuh Dika, ID-nya nomor 1 sama mobilnya tuh Avanza, maka kita isi di bagian sewa premium. Ya. Misalnya kita disuruh pakai sewa premium. Nah, sewa premiumnya itu lama harinya itu di sini ya, riwayat sewanya. Ini premium. Terus paketnya tuh lamanya tuh lama 2 hari, terus tanggalnya tuh ini 14, 10, 20, 25. Nah, ini buat apa? Biaya total sewanya sama harga sopir. Terus ini nama penyewanya, ini ID-nya sama ini tipe mobilnya. Terus kita riwayatkan semua, kita cetak. Dan langsung aja kita run. Oke, kan di sini di soal UTS-nya kan kita disuruh buat yang dimana outputnya tuh ada Dika, terus ID-nya tuh 1, mobilnya tuh Avanza, terus totalnya tuh 65.000. Jadi itu lama hari dikali harga per hari plus tambah harga sopir. Terus paketnya premium, terus lama harinya itu 2, tanggalnya tuh 14. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Makasih yang udah nonton dan mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata. Saya Muhammad Tosyaki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.